Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 731, Boogie vs Void Mantis 5. Selama proses dikirim terbang, Void Mantis juga tidak terluka, karena Boogie juga menahan diri. Itu setara dengan pemanasan. Pada saat yang sama, ia memberitahu Void Mantis kekuatannya saat ini. Selama proses terbang mundur, ekspresi Void Mantis terkejut, dan segera, tubuhnya berhenti di udara. Buah waktu. Mantis dan Lukinyi bertanya pada saat bersamaan. Namun, sebagai gantinya, Si Yu menggelengkan kepalanya. Void Mantis dengan cepat mengerti. Tidak, itu bukan buah waktu. Menggunakan buah itu, bukan karena Boogie tidak bisa mendapatkan kekuatan setingkat penguasa, tapi pastinya tidak setinggi itu. Apalagi efek samping dari buah itu sangat besar. Setelah hewan peliharaan Si Yu memakannya dan melangkah ke tingkat tuan, itu akan runtuh paling banyak dalam 2 atau 3 gerakan. Itu pasti tidak akan setenang itu. Void Mantis melihat keadaan tenang kupu-kupu imajinasi dan segera mengerti bahwa ia bahkan dapat mempertahankan keadaan ini untuk waktu yang lama. Itu pasti bukan tuan dengan hanya 1 atau 2 gerakan. Itu dengan bantuan alat peraga eksternal. Mantis senior, Anda tidak keberatan, kan? Si Yu bertanya. Dibandingkan dengan saat melawan Void Mantis sebelumnya, perubahan terbesar Boogie adalah ia mengenakan armor dewa. Heh, biarkan aku begini, itu juga kekuatanmu untuk bisa mencapai alam ini dengan alat eksternal. Void Mantis tersenyum penuh semangat. Jadi itu masalahnya. Dengan cara ini, itu juga bisa lepas. Orang ini sebenarnya bisa menggunakan alat untuk mencapai kekuatan seperti itu. Pantas saja ia berani menantangnya. Namun, ini masih belum cukup. Itu masih memiliki kekuatan, tapi sepertinya skillnya kurang. Berapa banyak alat yang kamu miliki? Gunakan semuanya. Namun, kesenjangan antara tingkat raja dan tingkat tuan tidak mudah untuk diseberangi dengan objek eksternal. Elemen spasialnya masih sedikit muda. Void Mantis tertawa terbahak-bahak, wajahnya berangsur-angsur berubah. Itu adalah maniak pertempuran untuk memulai. Hewan peliharaan di tim Si Yu kurang lebih mengetahui ketidaknormalannya dalam pertempuran. Tentu saja aku tahu ini, Si Yu juga menarik napas dalam-dalam. Dia secara alami tidak mengharapkan Boogie mengalahkan Void Mantis dengan kekuatan Dragon Ball. Dalam keadaan di mana berbagai kecakapan keterampilan spasial Boogie dihancurkan oleh Void Mantis, bahkan jika tingkat energinya 20 hingga 30 juta lebih tinggi, peluang untuk menang tidaklah tinggi. Namun, jika ruang tidak berfungsi, bagaimana dengan mengandalkan elemen bak? Kali ini, Void Mantis tidak teleport dengan gegabah. Sebaliknya, di kejauhan, kedua bilahnya menyatu. Saat berikutnya, tarian pedang spasial memenuhi langit. Cahaya pedang abu-abu itu seperti bilah cahaya yang bisa menembus ruang, langsung menghancurkan Boogie seperti tsunami. Kali ini, Void Mantis menggunakan kekuatan seorang penguasa. Ia ingin melihat apa yang bisa dijangkau Boogie dengan bantuan eksternal. Wow, senior, maaf. Menghadapi serangan Void Mantis, Boogie juga menarik napas dalam-dalam dan langsung menggunakan kekuatan mental dari penguasa kelas atas untuk berubah. Pada saat berikutnya, kabut hitam besar yang terus bergulir dan bernanah muncul dari tubuh Boogie. Kemudian, langit menjadi gelap, dan fluktuasi spasial melonjak di sekitar Boogie. Tubuh yang sangat besar setinggi puluhan meter turun. Melenguh. Adapun Boogie, ia langsung terbungkus tubuhnya dan bersembunyi di dalam dinding besi. Ini adalah tubuh Black Meteorite Yak Totem. Meskipun sudah diledakkan oleh Baby Ginseng, di bawah perbaikan terus-menerus dari Sutra Cacing dan ilusi hantu, akhirnya memulihkan beberapa kekuatan pertempuran. Ledakan. Bilah spasial yang kuat turun ke tubuhnya yang besar, tetapi hanya memotong sebagian kecil dari tubuhnya sebelum diblokir. Bahkan jika itu adalah mayat, kekuatan fisiknya masih menakutkan. Tepat setelah itu, tubuh yang diiris terbuka oleh pedang spasial dengan cepat diperbaiki oleh Sutra Cacing Putih. Dalam kabut hitam besar, bagian dari tubuh Black Meteorite Yak terus-menerus diiris terbuka dan diperbaiki, memperlihatkan organ tubuh yang menakutkan. Itu daging hitam lengket, mulut meneteskan lendir, dan kaki pendek yang terdistorsi. Di ujung kakinya ada kuku hitam yang hampir tidak bisa disebut kuku, banteng, membuatnya memancarkan kekuatan yang menakutkan. Saat Black Meteorite Yak Puppet turun,
putaran pertama serangan Void Mantis langsung dilawan oleh boneka ini dengan sutra cacing tanpa cedera. Di sisi lain, Void Mantis membuka mulutnya lebar-lebar dan melihat boneka mayat totem ini, sedikit terpana. Apa ini? Ledakan. Sebelum Void Mantis bisa bereaksi, Bugi mengendalikan Black Meteorite Yak Puppet untuk menghentak di udara. Melenguh. Saat cahaya muncul di mata seperti kabut hitam, kuku besar yang tampaknya mampu menghancurkan ruang hancur menuju Void Mantis. Kaki besar yang seperti gunung tersapu. Pada saat ini, Void Mantis merasakan ancaman yang lebih kuat daripada saat Bugi menggunakan Dragon Ball yang legendaris. Itu melebarkan matanya dan melihat ke arah kuku hitam yang turun. Ia ingin segera berteleportasi dan melarikan diri, tetapi serangan fisik ini yang tampaknya dapat menghancurkan ruang secara langsung menyebabkan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya menggores tubuh Void Mantis selama teleportasi. Ledakan. Sebuah lubang besar diinjak ke tanah. Berdengung. Void Mantis muncul di langit dalam sekejap. Itu melihat sosok cacing yang menghilang dan sosok Black Meteorite Yak yang muncul dan segera dikutuk dengan ekspresi eksplosif. Itu sudah merasakan bahwa benda ini, apakah tubuh totem kelas atas? Cacing itu bersembunyi di dalam. Mengontrolnya. Meski tidak lagi memiliki kekuatan hidup, dengan kendali sutra cacing dan kekuatan imajinasi, kekuatannya masih menakutkan. Kamu curang. Void Mantis mengutuk dan berkata, apakah benda ini bisa didapatkan oleh Beastamer level 6? Aku bilang kamu bisa menggunakan alat peraga, bukan mayat totem terkemuka. Aku tidak akan bertaruh denganmu lagi. Void Mantis menyesalinya. Siapa yang tahu apa yang bisa diambil orang ini nanti? Itu tidak mampu untuk bermain dengan orang ini. Itu bukan satu-satunya. Pada saat ini, ketika dia melihat mayat Black Meteorite Yak, bahkan Lu Qinyi sejenak linglung dengan ekspresi terkejut. Apa ini? Mayat totem terkemuka. Kenapa tidak? Siyu langsung terpana saat melihat Void Mantis mencoba mengabaikan taruhan. Dia berkata, mengapa kita tidak bisa menggunakan mayat totem yang kita buru sendiri? Apakah kamu tidak tahu profesi Gu Master, Senior Void Mantis? Ini bahkan lebih legal dan ilmiah daripada menggunakan alat peraga. Void Mantis sangat marah. Omong kosong, ini bahkan lebih konyol dari peringkat 11 Anda secara berurutan. Anda memburu totem kelas 1. Uhuk-uhuk. Di samping, kucing permata bergumam pelan, tapi dia benar-benar membunuhnya. Sudah kukatakan sebelumnya, Mantis Senior, berhati-hatilah dan jangan meremehkan mereka. Bocah ini jahat, mengapa Anda mengadili kematian dan bertaruh sendiri? Belalang kekosongan. Bab 732, bentuk kekuatan Super Siyu, 1. Void Mantis secara alami tidak asing dengan profesi Gu Master. Bahkan di zaman kuno, profesi ini sangat makmur. Bukannya dia tidak pernah melawan Gu Master. Namun, kesan Gu Master tampaknya sangat berbeda dari Siyu. Itu belum pernah mendengar tentang Master Gu tingkat 6 yang bisa mengendalikan tubuh totem terkemuka sebagai boneka. Di mana Beastamer level 6 biasa mendapatkan boneka tubuh totem kelas atas. Apakah ini novel berjudul, Ayah Penjinak Binatang Legendarisku? Kalaupun ada, bagaimana bisa dikendalikan oleh makhluk tipe bak tingkat raja? Tentu saja, apa yang membuat Void Mantis paling tidak rela adalah kucing permata itu mengatakan bahwa si Yu telah memburu benda ini sendiri. Omong kosong. Bahkan di tim Space Emperor, setengah dari mereka bahkan bukan totem. Itu adalah makhluk yang sangat kuat. Bagaimana Beastamer level 6 bisa membunuhnya? Bahkan jika si Yu satu tingkat lebih tinggi, itu tidak akan percaya. Ying Senior, apa yang kamu katakan benar. Belum lagi Void Mantis, bahkan Lu Qinyi sangat bingung dan kaget saat mendengar kucing permata mengatakan ini. Bagaimana ini mungkin? Si Yu berkata, batuk, ada unsur tipu daya. Totem ini telah disegel selama 2000 tahun. Saat terbangun, ia bahkan tidak memiliki kekuatan totem biasa. Kami berhasil membunuhnya di buayannya sebelum sempat bereaksi. Mulut Lu Qinyi sedikit terbuka. Void Mantis juga melebarkan matanya. Tanda seru. Dia menjelaskannya dengan sangat serius. Mereka ingin mendengar orang ini berkata, hanya bercanda, bukan menjelaskan mengapa perburuan itu berhasil. Tidak peduli apa keadaannya, itu masih totem. Mantis Senior, apakah kita masih bertarung atau tidak? Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu, kata si Yu. Void Mantis telah mengantarkan dirinya sendiri ke pintunya, jadi bagaimana mungkin si Yu tidak menginginkannya?
Efek kultivasi meditasi di Space Emperor Ruins bahkan lebih baik daripada reruntuhan legendaris Lu Qinyi dan reruntuhan legendaris Jimengsu. Itu secara khusus dimodifikasi oleh Space Emperor dan mungkin berguna di masa depan. Bahkan jika dia mendapatkan berkah dari pohon dunia nanti dan tidak membutuhkannya, membiarkan Void Mantis menggunakan reruntuhan untuk membimbing teman dan keluarga Si Yu adalah pilihan yang baik. Kaulah yang tidak mempertimbangkan manfaat duel terlebih dahulu. Kaulah yang tidak berbicara tentang kebajikan terlebih dahulu. Ia tidak tahu apakah harus mempercayai Si Yu atau kucing permata. Jika itu benar, dia ingin mengutuk sapi ini sampai mati. Sampah macam apa sapi sialan ini? Kenapa dia dibunuh oleh Beast Tamer level 6? Sial, awalnya mengira berurusan dengan Bugi akan sangat mudah, tetapi karena Bugi menggunakan Dragon Ball legendaris dan boneka tubuh totem satu demi satu, Void Mantis sedikit kesal. Itu tidak takut melawan ahli, tetapi melihat seorang junior yang awalnya lebih rendah darinya menipu jalannya ke tingkat kekuatan yang sama seperti hanya dalam beberapa bulan sedikit tidak seimbang. Tidak seimbang. Apakah ada yang mengerti? Apalagi jika kalah, bukankah akan sangat memalukan? Void Mantis memandangi totem Yak dengan serius dan serius. Kemudian, ia menarik napas dalam-dalam. Jadi itu masalahnya. Itu memang totem yang lemah, dan ketika mati, tubuhnya telah dihancurkan tanpa bisa dikenali. Kalau tidak, jika itu adalah tubuh totem top-notch yang sempurna, pedang spasialnya barusan mungkin belum tentu bisa menembus pertahanannya. Itu terkejut sekarang. Sekarang dia melihat lebih dekat, boneka totem ini benar-benar kuat di luar tetapi lemah di dalam. Penampilan yang kuat itu semua karena kekuatan imajinasi, Bugi. Itu tidak lagi memiliki kekuatan. Bahkan kekuatan fisiknya jauh lebih lemah. Dalam keadaan normal, bahkan jika Bugi mencapai level penguasa dengan bantuan Dragon Ball, sangat tidak mungkin menggunakan sutra cacing untuk mengendalikan tubuh Black Meteorite Yak. Namun, Bugi menggunakan trik untuk memperbaiki tubuh ini melalui ilusionari pantom. Ilusi pantom bisa mewujudkan ilusi dengan material. Black Meteorite Yak telah diledakkan oleh Baby Ginseng sebelumnya. Alasan mengapa itu bisa begitu lengkap sekarang adalah karena Bugi menggunakan tubuh fisik yang tersisa sebagai bahan dan membayangkan membangun Yak meteorit hitam yang lengkap. Dengan kata lain, perbaikan. Karena saat ini, Black Meteorite Yak diperbaiki oleh Bugi melalui kekuatan imajinasi dan sutra cacing, sehingga Bugi mendapatkan hak untuk mengendalikan boneka ini. Namun meski begitu, karena kelelahan fisik terlalu serius dan metode parasitnya tidak brilian, Bugi tidak bisa mendapatkan hak penuh untuk mengendalikannya seperti para Master Gu yang legendaris itu. Bugi tidak memiliki kemampuan untuk membiarkan boneka ini melepaskan keterampilan yang dimilikinya saat masih hidup. Bahkan bukan keterampilan tingkat rendah. Itu hanya bisa murni menggunakan kekuatan fisiknya sebagai perisai. Menyadari hal ini, Void Mantis merenung sejenak. Jadi itu masalahnya. Jika itu masalahnya, selama menyeret orang ini ke bawah, dia bisa menang. Jika itu mengendalikan orang besar ini dan menggunakan bola naga untuk menjadi lebih kuat, Bugi pasti akan menderita konsumsi yang sangat besar. Selain itu, jika menemukan kelemahan boneka ini dan mengalahkannya, ia juga bisa mencabut cacing yang ada di dalamnya. Melanjutkan, saat Void Mantis memikirkan hal ini, dia menyerang lagi. Kali ini, ia memilih untuk bertarung dalam pertempuran gesekan jarak jauh dengan Bugi. Itu di tingkat tuan. Itu bisa memobilisasi kekuatan kekosongan untuk memperkuat keterampilan seperti bagaimana memobilisasi kekuatan alam. Konsumsinya akan sangat berkurang. Dalam pertempuran gesekan, Void Mantis merasa bahwa tidak masalah untuk bertarung siang dan malam. Tapi diyakini bahwa Wom yang berlawanan pasti tidak bisa bertahan lama. 733 wujud kekuatan Super Siyu 2. Swoosh, swoosh, swoosh. Void Mantis melayang jauh dari Black Meteorite Yak dan terus menggunakan bilah spasial untuk mengkonsumsi energi. Mereka bertarung lagi. Melihat ini, Lu Qinyi, yang menyaksikan pertempuran, sedikit tertegun. Kucing permata terkekeh dan berkata, tebak siapa yang akan kalah. Lu Qinyi terdiam. Sangat sulit untuk mengatakannya. Pada awalnya, dia merasa bahwa Void Mantis memiliki peluang 100% untuk menang, tetapi sekarang, saat Si Yu mengeluarkan boneka totem, dia langsung kehilangan penilaiannya atas situasi tersebut. Untungnya, dia tidak mendengarkan dorongan Void Mantis untuk menantang Si Yu untuk meningkatkan peringkat sekuensnya.
Meskipun dia telah menggunakan sumber daya legendaris yang didistribusikan oleh Ancient Capital University untuk memperkuat Courtyard Sprite ke tingkat penguasa, Lu Qinyi merasa sangat sulit baginya dan Sprite untuk menjadi tandingan Bugi sekarang. Ini sangat konyol. Mengapa peningkatan kekuatan hewan peliharaan tim Siyu bahkan lebih besar dari terobosannya? Ying Senior, bagaimana menurutmu? Kucing permata berkata, baiklah, jika Void Mantis tidak dapat memecahkan bonekanya, Siyu akan menang. Jika dia bisa memecahkan bonekanya, dia akan menang. Dalam pertempuran gesekan, Void Mantis mungkin belum tentu sebanding dengan Siyu dan Bugi. Lu Qinyi, dia dengan cepat melihat ke medan perang. Apa artinya? Bisakah cacing yang mengandalkan peralatan dan boneka totem untuk meningkatkan kekuatannya bertahan lebih lama dari tuan yang sebenarnya? Kekuatan pertahanan yang dibawa oleh Black Meteorite Yak Puppet memang membuat Bugi sangat nyaman. Pada saat ini, Void Mantis sama sekali tidak menyadari bahwa strategi gesekan yang dipilihnya persis seperti yang diinginkan Bugi. Setelah memasuki tubuh Black Meteorite Yak, tanpa khawatir terbunuh secara instan, Bugi segera mulai menggunakan strategi terkuatnya. Wom Command plus skill kombinasi Ultimate Absorption plus Imagination Phantom. Swarm Command, skill tipe bug tingkat tinggi dari tipe bug dan tipe spiritual. Ia dapat menggunakan pikirannya untuk mengendalikan boneka larva untuk menyelesaikan berbagai perintah di tempatnya. Setelah larva mati, ia akan kembali ke tubuh utama dalam bentuk sinyal tipe serangga khusus, meningkatkan atribut tubuh utama di semua aspek. Ultimate Absorption, skill super tipe serangga. Itu dapat menyerap kekuatan hidup dan nilai energi musuh dengan menyerang musuh untuk memulihkan cedera dan kebugaran fisiknya. Dalam keadaan normal, Bugi akan menggunakan penyembunyian untuk menghindar dan menggunakan skill kombinasi ini di ruang alternatif. Namun, masalahnya adalah pencapaian spasial Void Mantis terlalu kuat, dan Bugi tidak bisa mengelak dalam situasi spasial. Munculnya Black Meteorite Yak Puppet memecahkan masalah ini. Itu benar-benar bisa membuat Bugi tidak khawatir dan mengendalikan boneka hantu untuk melawan musuh. Kemudian, dengan bantuan kematian Phantom Puppet dalam pertempuran, ia dapat terus memperkuat dirinya dan memulihkan kebugaran fisiknya. Itu akan melawan pertempuran gesekan. Menggunakan strategi ini menghabiskan lebih sedikit energi daripada mengendalikan boneka totem untuk bertarung. Mengaum. Pada saat ini, lingkungan sekitar Yak tampaknya telah menjadi lembah besar di bawah modifikasi kekuatan imajinasi. Di antara dinding gunung, ratusan patung dewa naga dari berbagai bentuk diukir. Di antara mereka, ada naga laut, naga angin, naga guntur, dan naga ular. Setiap bentuk individu unik, memancarkan kekuatan naga yang tak tertandingi. Mengaum. Pada saat ini, di domain imajinasi, setiap patung dewa naga seperti hidup dan dipenuhi dengan pencegahan, seolah-olah itu menjadi hidup. Di tubuh mereka, ilusi perlahan muncul, secara bertahap membentuk tubuh naga dewa yang terbang ke langit. Untuk sesaat, naga di langit menari-nari dengan sangat terkejut. Pada saat itu, mereka adalah gerombolan yang dikendalikan oleh Bugi. Naga surgawi lahir satu demi satu. Melihat adegan ini, Void Mantis mengungkapkan ekspresi menghina. Mereka hanyalah sekelompok ilusi. Mereka terlihat kuat, tapi bisa membunuh satu dengan satu tebasan. Bukankah ini pemborosan kekuatan? Bugi pasti tidak bisa bertahan lama. Mengaum. Seekor naga laut adalah yang pertama terbang. Seluruh tubuhnya dipenuhi air, dan dia mengayunkan cakarnya. Tapi dalam sekejap, Void Mantis menghindari cakar naga airnya. Dengan kilatan cahaya, Void Mantis yang muncul di atas Dewa Naga Laut sekali lagi memotong Dewa Naga menjadi dua. Ilusi menghilang. Itu saja. Void Mantis berbicara, tetapi begitu dia selesai berbicara, dia tertegun. Ia melihat bahwa fluktuasi kekuatan Phantom Naga Laut yang hancur sebenarnya tidak hilang. Sebaliknya, itu ditransmisikan ke tubuh Black Meteorite Yak dalam pola sinyal yang aneh. Pada saat yang sama, kekuatan gelombang spiritual Butterfly of Imagination langsung meningkat ke level lain, mengurangi beban mengendalikan Dragon Ball yang legendaris. Apa-apaan? Melihat ini, Void Mantis tertegun. Pada saat berikutnya, mengaum, naga petir lainnya melintas dengan kilat dan bertabrakan. Void Mantis hanya bisa membunuh musuh, tetapi dengan pembunuhan ini, kekuatan naga petir yang mati sekali lagi meningkatkan kekuatan spiritual cacing di tubuh Black Meteorite Yak dalam bentuk sinyal tipe serangga.
Ekspresi Void Mantis menjadi dingin. Di babak berikutnya, ia mencoba mengganggu medan magnet spasial dan membangun penghalang untuk memblokir sinyal agar tidak dikirim kembali. Baru setelah itu menghentikan bugi untuk terus diperkuat. Namun, Void Mantis dengan cepat menyadari bahwa melakukan ini menghabiskan banyak energi. Ekspresinya tidak bisa membantu tetapi menjadi gelap. Ini bukanlah pemborosan kekuatan yang sia-sia. Setelah ilusi ini mati, mereka masih bisa kembali memperkuat tubuh utama mereka. Sangat menjijikkan. Dan jika ingin menghentikannya, ia hanya akan menghabiskan lebih banyak energi. Karena ini bukan skill spasial, itu tidak bisa ditembus dengan skill murni. Itu hanya bisa mengandalkan kekerasan. Tidak, dia harus memecahkan bonekanya dengan cepat dan menangkap cacing itu. Kekuatan ilusi bisa digunakan seperti ini. Lu Qinyi, yang menyaksikan pertempuran, dengan cepat menemukan karakteristik ilusi yang diciptakan oleh Bugi dan terkejut. 734 wujud kekuatan Super Siyu-3. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ini sama sekali bukan penggunaan ilusi, tetapi kombinasi keterampilan ilusi dan keterampilan tipe serangga lainnya. Siksaan masih akan datang, gumam kucing permata. Dalam sekejap mata, Void Mantis telah menggunakan pemotongan spasial untuk membunuh lebih dari 10 hantu Dewa Naga. Karena ada terlalu banyak lawan, tidak dapat dihindari bahwa ia akan kehilangan pemblokiran sinyal. Banyak sinyal kematian masih kembali ke tubuh utama Bugi. Fluktuasi mental Bugi di Black Meteorite Yak juga dengan cepat naik ke level yang lebih tinggi. Pada saat ini, Void Mantis tidak berdaya, tetapi dengan cepat mengerti. Masih terasa bahwa pihak lain tidak akan menjadi tandingannya dalam pertempuran gesekan. Lagi pula, perbedaan level ada di sana. Melanjutkan. Swoosh. Sebagian besar perhatian Void Mantis terfokus pada tubuh Black Meteorite Yak, mencari kelemahan. Namun, seperti kata pepatah, orang bijak pasti akan melakukan kesalahan. Setelah dengan mudah menebang begitu banyak hantu naga dewa, bayi hantu ginseng yang mengenakan baju besi keras menunggangi hantu naga dewa membuat pupil Void Mantis menyusut. Hantu naga surgawi dibagi menjadi dua oleh Void Mantis, tetapi hantu ginseng matahari abadi di armor pengerasan gempa angkasa melompat. Tubuhnya memancarkan cahaya di samping Void Mantis. Yi, Bugi sangat tampan, teriak hantu baby ginseng. Ledakan, gelombang penghancuran diri yang kuat ditambah dengan sifat Space Quick langsung menghancurkan ruang di sekitarnya. Bahkan jika Void Mantis mengelak tepat waktu, beberapa cedera tidak dapat dihindari. Tidak hanya ada hantu naga surgawi, tetapi ada juga hantu rekan satu tim. Menggunakan skill tipe mental Hard Strike dan Supervision, Bugi berhasil menemukan kesalahan pihak lain setelah beberapa ronde konfrontasi. Void Mantis sedang mencari kelemahan boneka itu, dan juga mencari kesalahan Void Mantis. Sial, serangan inilah yang hampir membuat kutukan Void Mantis. Selama proses terbang mundur, Void Mantis menutupi lukanya dengan pedang hitamnya dengan pupil yang menyempit. Karena dia merasa telah menghindari serangan ini tepat waktu. Kerusakan yang disebabkan oleh gerakan itu sendiri pasti terbatas, tetapi dipukul adalah hasil yang di luar dugaan Void Mantis. Suatu kekuatan secara langsung mengekstraksi sebagian dari kekuatan dan energi kehidupannya. Selain itu ditransmisikan ke Butterfly of Imagination dengan metode sinyal tipe bug yang lebih kuat. Bahkan penghalang spasialnya tidak dapat memblokirnya. Mengapa itu juga bisa menyerap vitalitas dan energi? Void Mantis hendak mengutuk. Orang ini bisa menggunakan skill ketahanan menghisap darah dan mana dalam pertempuran gesekan. Apa-apaan ini? Ini adalah. Melihat ekspresi panik Void Mantis, Lu Qinyi berkata, Bugi dapat menyerap kekuatan hidup dari kerusakan yang terjadi pada Void Mantis. Kucing permata itu mengangguk dan berkata, jadi, kamu tahu kenapa aku mengatakan itu akan menjadi lebih menjijikkan nanti, kan? Lu Qinyi terdiam. Kucing permata sudah lama berada di sisi Siyu, jadi dia jelas tahu lebih banyak tentang situasi hewan peliharaan Siyu. Dia akhirnya mempercayai kata-kata kucing permata itu. Jika ini terus berlanjut, Void Mantis mungkin benar-benar dalam bahaya. Strategi ini sangat kotor. Lu Qinyi sendiri pasti tidak ingin melawan strategi ini. Musuh bersembunyi di boneka yang tidak bisa dihancurkan dan melepaskan Phantom Little Brother. Setelah Phantom Little Brother meninggal, masih bisa memperkuat tubuh utamanya.
Phantom Little Brother bahkan bisa menyedot darah dan mana saat mengenai musuh. Bagaimana mungkin ada strategi kotor seperti itu? Pada saat ini, Void Mantis juga benar-benar panik, karena merasa bahwa kekuatan mental Bugi meningkat lagi, kekuatan hantu naga surgawi terus meningkat secara bertahap. Swoosh! Pedang hitam Void Mantis menebas naga hitam di sampingnya lagi, tapi serangan ini tidak bisa langsung membunuh pihak lain. Di bawah serangan balik terakhir pihak lain dan pengepungan naga dewa di sekitarnya, tubuh Void Mantis langsung diterbangkan oleh ekor naga. Serangan spasial, penyembunyiannya rusak, dan tubuhnya jatuh. Void Mantis merasakan sebagian dari kebugaran fisiknya diekstraksi lagi. Saat Bugi menggunakan jurus ini untuk melawan Eleven dan Baby Ginseng yang juga memiliki endurance, efeknya kurang bagus. Namun, sekarang setelah digunakan untuk melawan Void Mantis tanpa daya tahan, Bugi langsung merasakan kegembiraan yang luar biasa. Namun, sebaliknya, Void Mantis sangat dirugikan saat ini. Ini menyadari bahwa itu tidak bisa terus seperti ini. Itu tidak tahu batas Bugi di bawah strategi ini sama sekali. Jika ini terus berlanjut, itu akan merugikannya. Akhirnya, Void Mantis yang merasa jijik tiba-tiba menyadari adanya masalah. Saat terbang mundur, ia melihat ke arah Siyu, yang menyaksikan pertempuran dengan senyum di luar arena. Itu sangat marah. Tampaknya telah memikirkan sesuatu dan tersenyum. Itu berhenti dan melihat ke arah boneka Black Meteorite Yak di seberangnya, ke arah naga di langit, dan ke arah Bugi dan Siyu di seberangnya. Merentangkan lengannya, pedang hitam menunjuk Siyu dan yang lainnya dan berkata, ngomong-ngomong, pertempuran Bistaming memungkinkan serangan pada Bistamer sendiri, kan? Cacing kecil, aku menyarankanmu untuk keluar dan melawanku. Kalau tidak, aku akan berteleportasi ke sisi Bistamermu sekarang dan menggunakan dia sebagai sandera. Dengan perginya Bistamer, melawanku lagi tidak ada bedanya dengan kalah. Kamu tidak bisa menyisihkan energi untuk melindungi Bistamer dengan boneka sebesar itu, kan? Void Mantis menyerah. Apa yang dikatakannya secara alami sangat masuk akal. Lagi pula, terlepas dari pertempuran yang melindungi peserta pelatihan pendatang baru, bahkan dalam kompetisi, pada dasarnya seseorang dapat menyerang Bistamer sendiri. Namun, baik itu tantangan Space Emperor Ruins atau pertempuran saat ini, sebagai senior, Void Mantis tidak pernah melakukan ini. Namun, kali ini, terpaksa terpojok. Itu cukup untuk melihat level menjijikkan dari strategi Bugi. Setelah mendengar itu, tidak hanya Bugi dalam boneka itu, tetapi juga Siyu, Lu Qinyi, dan kucing permata, yang menyaksikan pertempuran itu, tertegun. 735 wujud kekuatan Super Siyu 4. Dia tidak menyangka bahwa sebagai senior, bahkan Void Mantis juga mulai membuang kebajikan keluar jendela. Aku tidak menyangka gerakan ini barusan. Pada saat ini, kucing permata menyadari dan berkata, seperti yang diharapkan, semakin tua semakin bijak. Dalam situasi 1 vs 1, kita bisa menggunakan keamanan Siyu untuk memaksa Bugi keluar dari bonekanya. Lu Qinyi terbatuk dan menatap Void Mantis. Dia merasa bahwa mentalitas senior Mantis memang telah runtuh. Kalau tidak perlu begitu kejam saat menghadapi dua junior. Demi kebaikanmu sendiri, aku menyarankanmu untuk tidak. Demi kebaikanmu sendiri, aku menyarankanmu untuk tidak. Namun, di hadapan ancaman Void Mantis, Siyu dan Bugi berbicara serempak. Jika kamu tidak keluar, aku serius. Void Mantis mengabaikan Bugi dan Siyu. Melihat bahwa Bugi masih tidak berniat untuk keluar, ia mengarahkan pandangannya pada Siyu. Meskipun Siyu memiliki karunia telepati dan tidak memberi Bugi bonus apapun dalam pertempuran, dan tidak pantas untuk menangkapnya, Void Mantis tidak mau kalah. Memang benar dia suka bertarung, tapi seperti Eleven, dia suka melawan tubuh utama musuh. Pertarungan apa ini melawan sekelompok klon bunuh diri? Menghadapi Siyu, Bistamer level 6, Void Mantis jauh lebih tenang. Bahkan jika Siyu berada di level legenda, bahkan jika Siyu dapat menggunakan reruntuhan dan memiliki kemampuan eteralisasi spasial, itu sebenarnya dapat langsung mengubah Siyu menjadi sandera. Bagaimanapun, itu adalah penguasa ruang. Void Mantis terkekeh dan berteleportasi ke arah Siyu. Ia berencana untuk menggunakan seorang sandera dan memaksa Bugi. Ia ingin membuat Siyu dan Bugi menyadari bahwa masyarakat itu sangat jahat. Void Mantis berencana untuk memberi pelajaran pada Siyu dan Bugi.
Detik berikutnya, riak spasial muncul di depan Siyu. Menghadapi pembunuh kelas atas seperti Void Mantis, Bugi memang tidak bisa bereaksi dan langsung melindungi Siyu. Mengontrol boneka dan ilusi sudah menjadi batasnya. Pada saat ini, ekspresi Lu Qinyi menjadi serius. Kucing permata di sampingnya juga menyeringai, bersiap melihat Siyu menderita. Tidak sering hal itu bisa membuat Siyu menderita. Kucing permata memperkirakan bahwa ini akan menjadi kesempatan langka. Kecuali Siyu membiarkan hewan peliharaan lain mengambil tindakan, Siyu ditakdirkan untuk menjadi sandera. Namun, membiarkan hewan peliharaan lain selain Bugi mengambil tindakan itu bertentangan dengan aturan duel ini. Pada saat ini, Siyu melihat riak spasial di depannya tanpa daya. Sebuah cahaya muncul di matanya. Aku bilang lebih baik tidak melakukan ini, aku tidak ingin menggunakan gerakan ini. Jika 2 bulan yang lalu, Siyu benar-benar tidak punya pilihan saat menghadapi strategi pertempuran Void Mantis ini. Selain membiarkan hewan peliharaan lain menyerang, dia hanya bisa menunggu untuk dikendalikan. Dengan fisik naga tingkat raja, dia sama sekali tidak bisa menahan serangan penguasa ruang. Namun, versinya sudah berubah. Dalam 2 bulan, meskipun Siyu masih belum berhasil mengembangkan bakat telepati, untuk kedua kalinya dan terjebak pada langkah terakhir, kultivasi kekuatan spiritualnya telah menjadi semakin sempurna. Pada saat ini, saat riak spasial melintas, Void Mantis turun di depan Siyu. Tatapannya dipenuhi dengan niat buruk dan tampak menyeramkan. Pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi di sekitar Siyu. Udara mulai berdengung dan bergetar, dan kekuatan spiritual yang hampir berwujud membentuk garis biru di sekitar Siyu. Pada saat yang sama, cacing di tubuh Black Meteorite Yak di kejauhan tampaknya telah beresonansi dengan Siyu. Fluktuasi energi spiritual yang mengerikan di tubuhnya meletus, dan garis psikis biru muncul di Yak Meteorit hitam yang besar. Salah satu keterampilan turunan dari Dao Profisiensi Sicik, penguatan roh. Keahlian kedua Dao Profisiensi Sicik Derivation, Spiritual Link. Dengan bantuan hubungan spiritual dari kontrak, Siyu dan Bugi memperkuat hubungan mental mereka. Gelombang kekuatan spiritual yang mengerikan mekar dari tubuh Siyu, dan murid Siyu langsung diwarnai dengan warna biru yang sangat dalam. Pada saat ini, Void Mantis yang baru saja turun sedikit terpana dan belum bereaksi. Di kejauhan, kucing permata dan Lu Qinyi juga tertegun ketika mereka merasakan fluktuasi mental yang mengerikan di dekat level totem yang tiba-tiba muncul di tubuh Siyu. Pada saat ini, Siyu tampaknya telah berubah menjadi binatang buas tipe manusia spiritual yang mendekati level totem. Matanya dipenuhi dengan kekuatan mental yang sangat dalam. Saat Void Mantis turun, Siyu mengangkat tangannya dan mengarahkan telapak tangannya ke Void Mantis. Ketika Void Mantis tidak terlalu dijaga terhadap Siyu, Beastamer level 6, seluruh tubuhnya langsung terbungkus dalam kekuatan spiritual yang kuat. Kekuatan-kekuatan spiritual ini secara langsung membuat ekspresi Void Mantis berubah, dan tatapannya dipenuhi rasa tidak percaya. Melihat Siyu, yang tampak seperti binatang buas penguasa kelas atas, untuk sesaat, ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Saat berikutnya, Siyu meremas telapak tangannya dan mengayunkan lengannya. Dengan ledakan, Void Mantis langsung terlempar ke sisi Black Meteorite Yak seperti meteor biru oleh kekuatan psikis. Selama proses dibuang, ruang di sekitar Void Mantis bergetar dan udara meraung. Itu masih memiliki ekspresi terkejut. Melenguh. Aku sudah menyarankanmu untuk tidak. Melihat senior Void Mantis tidak mendengarkan sarannya dan berlari untuk menyerang Beastamer, Bugi juga tidak berdaya. Jika itu beberapa bulan yang lalu, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, masalahnya adalah setelah Siyu juga mempelajari kekuatan psikis tingkat maksimal, kekuatan mentalnya dan Siyu dapat dihubungkan dan diperkuat. 736 wujud kekuatan Super Siyu, 5. Pada saat ini, kekuatan spiritual Bugi yang sudah menakutkan telah diperkuat oleh Siyu lagi. Bebannya juga telah mencapai batas atas tertentu. Namun, ketika melihat belalang itu tiba-tiba dikirim terbang setelah terus-menerus menghindari Black Yak, ia langsung tertawa kecil. Ia tahu bahwa itu sudah berakhir. Ledakan. Kuku sapi hitam besar melangkah di udara. Void Mantis membuka mulutnya lebar-lebar, masih tidak dapat memahami mengapa bakat telepati Siyu baru saja menunjukkan kekuatan seperti itu. Bayangan hitam memenuhi udara di depannya, dan itu langsung ditekan dengan ledakan. Dalam getaran,
Teriakan sengsara dari Void Mantis datang. Itu masih tidak mengerti sama sekali. Pada saat ini, melihat Si Yu, yang diselimuti oleh fluktuasi kekuatan spiritual seperti penguasa kelas atas, Lu Qinyi dan kucing permata belum pulih. Mereka menelan ludah dan menatapnya dengan ekspresi terkejut. Lu Qinyi sangat bingung. Baru saja, Si Yu menggunakan kekuatan psikis. Tidak, selain itu, ada juga penguatan mental. Dia bisa merasakan bahwa fluktuasi mental Bugi tiba-tiba meningkat pesat saat tubuh Si Yu berubah. Seolah-olah Si Yu telah menggunakan kekuatan mentalnya untuk memperkuat bakat penjinakan binatangnya. Namun, bukankah bakat telepati Si Yu? Bukankah Si Yu manusia? Bagaimana mungkin manusia menggunakan kekuatan psikis? Tunggu sebentar, Beastamers yang tidak berdarah campuran memang bisa menggunakan kekuatan super, tapi Si Yu juga bukan berdarah campuran. Bahkan kemampuan transenden dari Beastamers berdarah campuran masih lebih lemah dari hewan peliharaan. Bagaimana mereka bisa sekuat ini? Pembalikan berturut-turut membuat otak Lu Qinyi sedikit bingung. Ying Senior, F***, kucing permata itu juga sedikit terpana dan tidak bisa bereaksi sejenak. Ini karena dalam 2 bulan terakhir, bahkan ketika Si Yu mengembangkan kekuatan psikis, dia tidak berada di samping Si Yu dan sudah kembali ke ibu kota kuno. Namun, kucing permata itu memang tahu lebih banyak daripada Lu Qinyi. Itu segera memikirkan bakat, kontrol tubuh, Si Yu. Pemilik asli dari bakat itu, legenda Bai Chuan, juga mengetahui kekuatan psikis. Namun, meskipun itu semua adalah kekuatan psikis, dan Bai Chuan memiliki kekuatan psikis dapat dimengerti, apa yang terjadi dengan Si Yu. Mengapa kekuatan psikisnya lebih kuat dari bakat pemilik aslinya? Pertempuran tidak diragukan lagi berakhir dengan kekalahan Void Mantis. Jika dia melawan Bugi secara normal, itu akan seperti yang dikatakan kucing permata itu. Masih belum pasti siapa yang akan menang. Selama dia terus menyerang, mengenai titik vital, memecahkan boneka yang selalu diperbaiki dengan ilusi, jika dia berhasil mengeluarkan Bugi, kemungkinan besar dialah yang akan menang. Namun, tidak ada yang mengharapkan Void Mantis untuk memilih metode Smarty Pants dan berlari untuk mengendalikan Si Yu untuk memaksa Bugi keluar. Itu terpaksa mengubah 1 vs 1 asli, menjadi 1 vs 1 palsu. Setelah pertempuran berakhir, Si Yu melihat ekspresi terkejut dari kucing permata, Senior Lu, dan yang lainnya. Dia melihat lengan Void Mantis yang bergoyang dan mencoba bangkit di medan perang dan terdiam. Kepalanya sakit. Si Yu menutupi kepalanya. Selama periode waktu ini, dia telah mengalami rasa sakit dari seorang penjinak binatang dengan banyak bakat yang memperkuat. Memperkuat dengan keterampilan turunan dari kekuatan psikis menghabiskan lebih banyak energi daripada memperkuat dengan bakat penjinak binatang. Bahkan untuk Bugi, yang menjadi lebih kuat setelah penguatan, itu hanya bisa bertahan sebentar. Sakit kepala hebat setelah menggunakannya juga menjadi alasan mengapa Si Yu tidak ingin menggunakannya di awal. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Void Mantis menyerangnya. Kucing permata dan Lu Qinyi dengan cepat datang. Mereka melihat ke medan perang yang berantakan dan Si Yu, yang membenturkan kepalanya, dan terdiam. Batuk, sepertinya aku menang. Baby Ginseng, obati Senior Mantis dulu. Di bawah sakit kepalanya, Si Yu masih berteriak untuk Baby Ginseng. Setelah Baby Ginseng keluar, ia melihat situasi di medan perang dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak diketahui apakah Senior Mantis beruntung atau tidak beruntung telah menarik Bugi. Saat ini, meskipun Bugi mungkin bukan yang terkuat dalam pertarungan 1 lawan 1 di tim, dengan penguatan mental Si Yu, kekuatan Bugi masih sangat ganas tanpa penguatan hewan peliharaan lainnya. Aku ingin penjelasan. Pada saat ini, Void Mantis menatap langit dengan lemah. Ia merentangkan lengannya dan berteriak di bawah perlakuan cepat Baby Ginseng. Ini tidak ilmiah. Batuk, aku akan menjelaskannya padamu. Aku akan menjelaskannya padamu. Si Yu menggaruk pipinya dan menatap kucing permata, Void Mantis, dan Senior Lu. Tapi Mantis Senior, aku memenangkan pertempuran ini, kan? Void Mantis, ini omong kosong. Sangat tidak meyakinkan untuk dikalahkan oleh kupu-kupu tingkat raja. Rasanya, terlalu malu untuk menghadapi kaisar luar angkasa. Di samping, Lu Qinyi tidak tahan melihat Void Mantis yang menyedihkan. Dia tidak pernah mengharapkan hasil ini.
Dia merasa bahwa dia masih berada di urutan ke-6 dalam urutan. Dia memutuskan untuk melupakan peringkat urutan dan lulus penilaian legenda terlebih dahulu. Dia sudah menghubungi asosiasi untuk mengikuti penilaian. Dikatakan bahwa markas besar akan mengirim seorang kenalan lokal dari ibu kota kuno untuk mengambil penilaian untuknya. Di sebuah villa besar di ibu kota kuno, Master Kujie, yang telah dipromosikan ke markas asosiasi penjinak binatang ibu kota kekaisaran untuk bertanggung jawab atas penilaian legenda, kembali ke rumah dengan penuh semangat. Setelah posisinya dipromosikan, dia ditugaskan sebagai senior setingkat tuan sebagai mitra dan menjadi salah satu penguji legenda. Namun, sayangnya hanya ada sedikit penilaian legenda di negara ini. Sebagian besar waktu, dia sangat bebas. Oleh karena itu, 2 bulan lalu, dia dan beberapa rekan lainnya dikirim oleh asosiasi untuk membawa sekelompok Beastamers muda ke kerajaan kuno Minghua untuk bertukar aktivitas. Mereka baru saja kembali ke negara itu hampir 2 hari yang lalu. Begitu dia kembali ke negara itu, Guru Kujie menerima kabar baik satu demi satu. Putrinya, Kuling, telah kembali dari misi dan sedang menunggunya di ibu kota kuno. Karena itu juga markas langsung memberi Master Kujie cuti 2 bulan. Namun, meskipun ada banyak hari libur, mereka harus melakukan misi lain, yaitu memberi Lu Qinyi, yang baru saja menerobos di ibu kota kuno, sebuah penilaian legendaris. Master Kujie bisa dikatakan sangat emosional. Lu Qinyi, putri surga yang bangga di ibu kota kuno. Dia tidak menyangka bahwa dia juga telah menembus level legenda sekarang. Membiarkan dia, penguji baru, bertanggung jawab atas penilaian itu mungkin karena fakta bahwa mereka berasal dari kampung halaman yang sama. Memikirkan kembalinya putrinya dan jenius legenda baru di ibu kota kuno, Master Kujie merasakan kegembiraan ganda. Ayah, saat dia tiba di rumah, Tuan Kujie melihat putrinya, Kuling, berlari keluar untuk menyambutnya. Melihat putrinya masih sangat cantik, Tuan Kujie menangis. Teman lama, lihat siapa yang kembali. Setelah melihat putrinya, Tuan Kujie segera memanggil hewan peliharaan pertamanya, Raja Binatang Berkepala Sapi. Meskipun Ox-Headed Beast King sekarang menjadi hewan peliharaan terlemah di timnya, itu adalah hewan peliharaan yang paling dekat dengan keluarga Tuan Kujie. Ketika Kuling masih muda, Ox-Headed Beast King sering menemaninya bermain. Selain itu, Ox-Headed Beast King sudah tidak muda lagi, dan Kuling bahkan menyebutnya, kakek sapi, dengan hangat. Mengaum. Setelah Ox-Headed Beast King keluar, ia juga memandangi gadis kecil yang sudah dewasa itu dengan gembira. Pada saat ini, Kuling berlari ke ayahnya dan Raja Binatang Berkepala Sapi dan berkata, "Ayah, kakek banteng, aku sangat merindukan kalian. Saya pikir saya bisa melihat Anda ketika saya kembali, tetapi saya tidak berharap untuk menunggu begitu lama." Maaf. Tuan Kujie tersenyum pahit. Jika dia tahu putrinya akan segera kembali, dia tidak akan pergi ke luar negeri untuk belajar dan berkomunikasi apapun yang terjadi. Kuling tersenyum acuh tak acuh dan berkata, Dong Huang telah banyak berubah sekarang. Ya, Kujie dan Ox-Headed Beast King terlihat sangat bahagia tidak peduli apa yang dikatakan Kuling. Mereka merasa ada banyak hal untuk dibicarakan nanti. Tapi di detik berikutnya, Kuling berkata, ngomong-ngomong, ayah, kakek banteng, kamu tahu Siyu, kan? Saya mendengar bahwa Anda adalah orang yang memimpin beberapa penilaiannya. Menakjubkan. Setelah kembali ke negara itu, dia semakin memahami kekuatan Siyu. Ayahnya benar-benar telah menyaksikan pertumbuhan seorang super jenius. Namun, apa yang dia tidak mengerti adalah mengapa senyum ayahnya dan Raja Binatang Berkepala Sapi di depannya tiba-tiba berhenti. 737 Penggabungan Fosil Kirin, 1. Setelah Baby Ginseng menyembuhkan Void Mantis bangkit dengan gemetar. Saat ini, Bugis sudah pulih ke keadaan semula. Boneka itu menarik kantong spasialnya, dan ilusi itu telah ditarik kembali. Itu melihat Void Mantis dengan ekspresi polos, sementara Void Mantis menatap Siyu dan Bugi dengan marah. Itu tidak mau menerima kenyataan bahwa itu telah hilang. Apa itu tadi? Itu bertanya dengan dingin. Jika dia tidak rileks saat mendekati Siyu dan malah memiliki mentalitas menghadapi lawan dengan level yang sama, dia pasti tidak akan bisa bereaksi. Itu sangat memperhatikan Siyu. Siyu, junior ini, terlalu berlebihan. Apa? Barusan. Void Mantis merasa bahwa itu tidak salah.
Itu adalah gelombang kekuatan spiritual yang jauh lebih kuat dari energi spiritual Bugi. Namun, bagaimana kekuatan ini bisa muncul pada Bistamer? Bukankah bakat telepati Siyu? Rasanya, telah dipukuli tanpa alasan. Kekuatan psikis. Saat ini, Baby Ginseng sedang duduk di bahu Siyu. Dia terkekeh dan berkata, tidak peduli apa, senior, aku menang, kan? Aku, Void Mantis mengutuk di dalam hatinya. Ia tahu itu adalah kekuatan psikis, tetapi bagaimana mungkin seorang penjinak binatang non-bibrida dengan bakat telepati mengetahui kekuatan psikis? Itu dikembangkan dengan sumber daya khusus. Saya menggunakan sumber daya khusus untuk mempelajari kekuatan psikis. Kemudian, saya menggunakan sumber daya khusus untuk meningkatkan kemampuan psikis ke tingkat yang tinggi. Itu adalah perubahan kualitatif dalam koneksi dan penguatan bugi dan energi spiritual saya barusan. Senior Mantis, kamu tidak kalah sia-sia. Kucing permata menyeringai di samping. Peralatan legendaris, boneka totem kelas atas, dan penjinak binatang yang bukan manusia di samping mereka sebagai pendukung. Sangat normal untuk dikalahkan oleh seseorang di atas levelmu. Void Mantis melotot. Orang ini mengerikan dengan kata-kata. Itu hilang. Hanya saja tidak serius dan meremehkan musuh. Jika bertarung dengan serius, mereka semua akan mati. Kenapa kita tidak mengadakan pertandingan lain? Siyu merenung sejenak dan berkata. Biarkan Eleven dan Void Mantis mencoba lagi. Saat ini, Eleven, yang telah menguasai tubuh emas abadi yang sempurna, sangat ganas. Void Mantis baru saja akan mengatakan bahwa mereka harus memiliki pertandingan lain, tetapi hatinya tiba-tiba tenggelam. Dia tiba-tiba teringat bahwa kekuatan cacing ini tidak terlalu baik beberapa bulan yang lalu. Beruang hitam dan putih Siyu jauh lebih kuat daripada saat itu. Jika peningkatan hewan peliharaan Siyu lainnya juga sangat menakutkan, itu masih berbahaya. Tidak, peningkatannya pasti sangat menakutkan. Tiba-tiba teringat boneka totem. Pada saat ini, saat Siyu mengungkapkan lebih banyak hal, tiba-tiba dia percaya bahwa Siyu telah memburunya sendiri. Jika Siyu bahkan bisa mengalahkan totem, lalu mengapa itu melawan orang ini untuk kedua kalinya? Tidak perlu babak tambahan. Meskipun aku tidak tampil baik karena aku meremehkan musuh, tidak perlu berdebat dengan kalian para junior. Mari kita anggap itu kemenanganmu. Void Mantis menggertakkan giginya. Peralatan tingkat legendaris dan boneka totem dapat membantu manusia mempelajari kekuatan psikis. Setidaknya, itu harus menjadi sumber daya spiritual yang legendaris. Itu memandang Siyu, pria super kaya ini. Betapa kaya orang ini. Bahkan putra kaisar luar angkasa tidak mendapatkan barang sebanyak ini. Semakin terasa bahwa pewaris kaisar luar angkasa, termasuk keturunan keluarga kaya dari dinasti kaisar luar angkasa, jauh lebih rendah dari orang ini. Semuanya baik-baik saja. Siyu terkekeh. Bagaimanapun, selama belalang tidak mundur, hak budidaya reruntuhan kaisar ruang terbuka untuknya kapan saja. Siyu memandang Lu Qinyi, memikirkan kapan dia bisa memberinya kesempatan untuk mengembangkan kekuatan spiritual. Namun, pada saat ini, di ruang reruntuhan, Ling tiba-tiba menghubungi Siyu melalui telepati. Tuan, ada kemajuan dalam penelitian. Anda dapat mencoba menyatu dengan fosil Kirin untuk berevolusi. Begitu Ling selesai berbicara, Siyu langsung terpana. Menciptakan sekolah kekuatan super dan mengajar kekuatan super terlempar ke belakang pikirannya. Kirinnya. Dia memandang Lu Qinyi dan berkata, senior, saya masih memiliki satu set sumber daya tersisa. Mungkin ada kesempatan bagimu untuk mempelajari kekuatan psikis juga, tapi mungkin butuh beberapa saat. Hah, Lu Qinyi tidak percaya. Aku juga bisa melakukannya. Dia juga baru saja melihat penampilan Siyu. Dia juga memiliki hewan peliharaan spiritual, bunga selir kekaisaran. Jika dia bisa mempelajari keterampilan kekuatan spiritual pada level ini, itu pasti akan meningkatkan kekuatan semua orang. Dibandingkan dengan Bistamers tipe pertempuran, Bistamer dengan bakat telepati kurang dalam kemampuan memperkuat. Ini terlalu penting. Tentu, Siyu menegaskan. Setelah mendengar itu, mata Lu Qinyi menjadi berair. Dia sangat gembira. Betulkah? Maka saya tidak akan menahan diri. Hal semacam ini, tidak bisa ditolak. Setelah memikirkannya, Lu Qinyi berkata, saya akan membantu Anda merawat tentara Phoenix dengan baik.
Katakan padaku jika kau butuh sesuatu. See you. Bukankah gadis ini sangat menentang sebelumnya? Perubahan ini terlalu cepat. Tidak bisakah kalian menjadi Beastamers dengan bakat telepati normal? Pada saat ini, saat mendengarkan percakapan Siyu dan Lu Qinyi, sudut mulut Void Mantis berkedut. Mereka memiliki bakat telepati, jadi berhentilah menambahkan kemampuan aneh apapun. Turnamen dunia sangat berbahaya. Seseorang harus memiliki lebih banyak kemampuan dan kartu truf. Siyu terkekeh. Sayangnya, karena dia masih harus menggunakan talent bed untuk mengembangkan telepati, ada juga masalah membuat tetesan air memori terlalu boros waktu dan energi susu. Siyu, dan Bugi, Siyu hanya bisa mengurus Lu Qinyi, yang juga tidak memiliki bakat bertarung. Kalau tidak, tanpa tekanan turnamen dunia, dia harus merekrut murid secara luas, apapun yang terjadi. 738 Penggabungan Fosil Kirin, 2. Jika ada orang lain yang ingin mempelajari semua hal psikis yang dimiliki Siyu, mereka harus membayar, tentu saja. Turnamen dunia, pohon dunia, Void Mantis memandang Siyu dan berkata, waktunya kurang dari 4 bulan, kan? Petik 2. Saat itu, aku akan mengikutimu untuk ikut bersenang-senang. Beastamer saya pernah ingin pergi ke Inatella, tapi sayangnya, karena World Tree sedang tidur, dia tidak bisa pergi. Kali ini, saya akan pergi melihat atas namanya. Lu Qinyi berkata, aku berjanji pada senior Mantis untuk membawanya ketika saatnya tiba. Tentu saja, Siyu tersenyum dan berkata, berbagai negara seharusnya masih bisa membawa banyak penonton ke setiap kompetisi dunia. Yah, senior, saya baru ingat bahwa saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan di sore hari. Mari kita bicara saat makan malam. Siyu tidak sabar untuk pergi ke sisi Ling untuk melihat situasinya. Dia segera berkata, baik, Lu Qinyi sedikit mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan mengkonfirmasi waktu penilaian legenda dengan asosiasi. Bahkan jika seseorang menjadi Beastamer profesional, mereka dapat menerima sumber daya dari asosiasi setiap bulan dan mendapatkan lisensi Beastamer yang legendaris. Itu bahkan lebih mengesankan. Setiap tahun, mereka dapat menerima sekumpulan sumber daya tingkat tinggi di atas level 7. Akan sia-sia untuk tidak mengambil penilaian. Pada saat yang sama, hanya mereka yang telah mencapai level legendaris yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Asosiasi Penjinak Binatang di kota-kota tingkat pertama seperti Ibu Kota Iblis dan Ibu Kota Kuno. Dapat dikatakan bahwa setelah mencapai level legendaris, satu kaki mereka berada di posisi inti petinggi Donghuang. Untuk seseorang seperti Siyu, yang memiliki kekuatan, sedang, tetapi telah memasuki departemen penting di negara ini, haknya untuk berbicara sangatlah berat. Baginya untuk dengan santai membangun pasukan, berbicara dan tertawa dengan totem, dan memimpin sekelompok tuan, itu hanyalah contoh. Kamu bocah, pada saat ini, melihat Siyu menyelinap pergi begitu cepat, kucing permata itu memutar matanya dan merasa bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Biasanya, dengan penampilan panik Siyu, pasti ada sesuatu yang baik menunggunya. Pada saat ini, Void Mantis masih sangat tertekan saat menyaksikan Siyu pergi. Melihat ini, kucing permata tidak bisa membantu tetapi menghiburnya. Mantis senior, bergembiralah. Setidaknya di masa depan, ketika Siyu pergi ke Space Emperor Ruins, dia harus membawa beberapa hadiah ucapan, bukan? Void Mantis terdiam. Ini adalah satu-satunya cara untuk memikirkannya. Namun, takut anak ini akan mengirim orang asing daripada datang secara pribadi. Mungkin dia akan mengirim Lu Qinyi atau semacamnya. Setelah Siyu meninggalkan reruntuhan legendaris senior Lu, dia berlari kembali ke asrama dan memasuki reruntuhannya dengan mantap, tiba di Institut Penelitian Mekanik Ling. Saat ini, selain Ling, ada juga mekanik Tyrant Dragon di lembaga penelitian. Mengaum, mungkin itu tidak bisa disebut sebagai Tyrant Dragon mekanik lagi. Bagaimanapun, itu telah menyelesaikan evolusinya di bawah peningkatan Ling dalam 2 bulan terakhir. Pada saat ini, panjangnya hampir 10 meter dan bersujud di tanah. Sisik naga berwarna coklat tanahnya sangat mengesankan dan mendominasi. Di belakang kepalanya yang besar, beberapa sisik seperti paku memanjang, dan mata naga biru keabu-abuannya dipenuhi dengan tak terkalahkan. Selain tidak memiliki sayap, itu lebih dekat dengan naga barat daripada dalam bentuk naga tiran. Selama beberapa bulan terakhir, Ling telah menggabungkan fosil kedua untuk mekanik Tyrant Dragon.
Itu adalah fosil tingkat 8. Itu berasal dari naga elemen bumi tingkat totem dan juga Raja Bumi. Dari naga bumi ini, mesin kecil memperoleh 3 keterampilan rasial baru dan menyelesaikan evolusinya. Kurang dari nama lebih besar dari Ji kecil. Ras kehidupan mekanis. Atribut mesin, tanah, naga. Race level, penguasa tingkat menengah. Level pertumbuhan, komandan. Keterampilan balap, menengah, kecerdasan dasar, ahli. Lanjutan, pedang pemisah ruang ahli, nafas naga, mahir, pencegahan, sempurna. Level super, domain bumi, memulai, gempa bumi, memulai, skala terbalik, memulai. Poin energi, 100.000. Setelah evolusi, kepribadian Little Ji menjadi jauh lebih buruk. Ini karena telah memperoleh keterampilan skala terbalik. Ia berani marah pada siapa saja yang menyangkal bahwa ia bukanlah penguasa bumi. Itu marah. Lagi pula, selain Daki, itu tidak bisa mengalahkan orang lain. Meskipun itu adalah raja keterampilan rasial yang sebenarnya selain dari Eleven, ini tidak menghentikannya untuk menjadi junior. Roar, setelah si Yu tiba, Ji kecil mengulurkan cakar naganya, tatapannya menunjukkan ekspresi tajam, menunjukkan bahwa itu semua berkat itu. Berbeda dengan bebek yang hanya sebagai mulut tambahan untuk diberi makan. Orang itu tidak bisa memberikan kontribusi apapun kepada tim. Itu masih harus menjadi raja negeri itu. Tentu, Siyu memandangi mesin kecil yang semakin tampan itu dan mengacungkan jempolnya. Jika Ling berhasil berevolusi, kamu akan menjadi yang pertama diberi kredit. Ketika saatnya tiba, saya akan menjual ginjal saya jika perlu dan menemukan sumber daya legendaris untuk membantu Anda menerobos ke Tuan. Mengaum. Little Ji sangat bersemangat. Kecerdasan dasar tingkat ahli telah membuatnya tidak terlalu terkejut. Itu sudah tahu apa itu sumber daya legendaris. Itu adalah harta super yang bahkan diimpikan oleh anggota tim pertama. Bahkan kakak Ling tidak pernah mendapatkan sumber daya legendaris. Dan Siyu benar-benar mengatakan bahwa dia juga ingin memberikannya. Itu bagus. Meskipun sekarang hanya pangkat komandan, itu tidak menghentikan Ji kecil untuk membayangkan masa depan. Setelah menjadi penguasa, itu akan menjadi penguasa bumi yang sebenarnya. Tidak, itu terlalu boros, kata Ling dari samping. Hei, rasanya tuannya semakin sombong. Sumber daya legendaris apa? Bahkan jika itu adalah tim pertama, mereka masih kurang saat ini, oke. Bukankah sia-sia memberikannya kepada orang besar ini? Apa masalahnya? Siyu terkekeh dan berkata, Ji kecil juga sangat ingin bekerja keras. Mengaum. Itu benar, itu benar. Little Ji menatap Ling dengan air mata berlinang. Itu tidak menyangka kakak begitu tidak berperasaan. Untuk bekerja sama dengan percobaan, ia berbaring di ranjang mekanik 12 jam sehari dan membiarkan dirinya dibedah. 739 penggabungan fosil Kirin 3. Masih ada 12 jam lagi di mana ia dipukuli. Sampai mereka menembus ke peringkat komandan, Little Ji dan Daki tidak bisa mengalahkan Pantom Ulat Sutra Hijau tingkat transenden. Pada akhirnya, kedua orang ini hampir tidak bisa lagi menekan tingkat pertumbuhan mereka. Pada akhirnya, mereka mengandalkan keunggulan level setelah menerobos untuk mengisi daya. Sepanjang jalan, itu mengandalkan keunggulan level untuk mengalahkan Bugi, Eleven, Chitong, Susu, dan Baby Ginseng dengan level transenden. Meski telah mengalahkannya, perjalanannya juga tidak mudah. Itu terkejut ketika melawan tantangan transenden. Tapi saat ini, mereka semua terjebak di level ke-6. Menghadapi Pantom Kepompong Ulat Sutera Hijau peringkat komandan, babak baru reinkarnasi dimulai. Terserah kamu. Ling berbalik. Lupakan saja, selama Siyu senang. Siyu tersenyum. Dia tidak memperlakukan Tyrant Dragon Mekanik sebagai orang luar sekarang. Selain itu, bakat orang ini sangat bagus. Itu tidak melalui poin tambahan sama sekali. Dalam waktu kurang dari sebulan, itu telah menaikkan level skill pencegahan dari tahap kebangkitan awal menjadi kemahiran yang sempurna. Meskipun Eleven kadang-kadang memberinya beberapa petunjuk, mungkin itu karena fosil kedua yang terbungkus gelombang pencegahan yang membuatnya tidak dapat disangkal bahwa bakat Ji kecil saat ini sangat bagus. Itu benar-benar memiliki bakat seorang raja. Nah, dalam rencana Siyu, Ji kecil setidaknya harus dikembangkan ke tingkat totem pada akhirnya. Itu tidak kalah dengan hewan peliharaan tim kedua dari Kaisar Luar Angkasa, Lin Feng, dan yang lainnya. Baiklah, cepat dan sekering.
Siyu mendesak Ling dan berkata, berapa tingkat keberhasilannya? Perkiraan tingkat keberhasilan, 100%, kata Ling. Kamu yang paling meyakinkan, Siyu memuji. Dia tidak menambahkan poin ke Divine Net dengan sia-sia, Expert plus 11. Intelijen terkemuka masih kuat. Jika kita benar-benar berhasil, bukankah kemajuan kita akan lebih cepat dari biro keempat? Siyu merenung sejenak. Di biro keempat, ada juga penelitian fosil mythical tingkat rendah. Ras fosil tidak diketahui, dan kedua belah pihak sedang menelitinya pada waktu yang sama. Sebelum biro keempat berhasil, Ling membuat kemajuan terlebih dahulu. Menarik. Meskipun kecerdasan tertinggi Ling saat ini mungkin sudah lebih tinggi dari Dewa Iblis Sayap Hitam legenda Ah Suang, ada bentuk kehidupan mekanis dengan kecerdasan sempurna tertinggi di biro keempat. Mereka pasti akan berpartisipasi dalam penelitian binatang hantu mekanik. Bahkan ketika bos sebesar itu berpartisipasi, mereka tidak secepat Ling, yang dipanggil oleh Siyu untuk mempelajari superalloy dan radar dari waktu ke waktu. Ini hanya, seperti yang diharapkan darinya. Dia pandai mengasuh. Itu karena ada dukungan dari Bugi dan Baby Ginseng. Sekilas Ling tahu apa yang dipikirkan Siyu. Dalam hal monster hantu mekanis, kekuatan mencuri mimpi dan imajinasi level maksimal Bugi bersama dengan kekuatan waktu hidup dan mati Baby Ginseng tidak mungkin kurang. Hah, tentu saja, guru memiliki kontribusi terbesar. Kamu benar, Siyu tersenyum. Dia menantikan adegan itu setelah menambahkan kecerdasan top-notch Ling menjadi transenden. Saat ini, menurut apa yang diketahui Siyu, tidak ada bentuk kehidupan mekanis yang telah melatih keterampilan kecerdasan tingkat tinggi hingga sempurna. Bahkan legenda mekanik Shen Feng dan Dong Huang juga sama. Meskipun hewan peliharaan mekanik totem mereka memiliki jenis keterampilan mekanik lain yang telah mencapai transenden, seperti penghancuran diri yang sangat terlarang dan misil yang sangat terlarang, kecerdasan super mereka berhenti pada kemahiran yang sempurna. Mekanik legendaris Dong Huang, Shen Yuan, bahkan mengatakan bahwa jika bentuk kehidupan mekanis dapat memiliki kecerdasan terbaik dan meningkatkan tingkat keterampilannya hingga di atas transenden, itu akan memimpin babak baru di kelas mekanik. Bagaimana mungkin Siyu tidak menantikan ini? Di bawah desakan Siyu, Ling dengan cepat memanggil Bugi dan Baby Ginseng, berencana untuk memulai evolusi. Ketika Siyu melihat momen kritis ini, dia juga memanggil Eleven, Chitong, Susu, dan Daki untuk menyaksikannya bersama. Bugi bersemangat setelah memenangkan pertarungan. Itu telah mengalahkan hewan peliharaan kaisar luar angkasa yang legendaris. Siyu, Dewa Abadi. Roar, Little Ji melihat Bugi dan sedikit trauma. Setelah disiksa oleh ilusi Bugi sepanjang hari, wajar jika ia merasa takut saat melihat tubuh utamanya. Kuek, selain itu, Duckbill Beast yang berlari mendekat juga memiliki wajah keriput. Dulu paling suka cacing, ia tidak menyangka bahwa karma akan datang. Itu telah disiksa oleh cacing selama hampir setengah tahun. 11. Baby Ginseng, Chitong, dan Susu juga bergegas mendekat, terutama Susu. Lagi pula, Ling telah mengatakan bahwa ia akan berpartisipasi dalam pertemuan tim setelah menyelesaikan evolusinya. Susu yang berada di bawah terus-menerus tidak sabar menarik Ling untuk menggantikannya. Kakak yang baik, lalu aku akan mulai. Melihat semua orang telah tiba, gambar gadis berambut putih dingin di layar berbentuk kubus menjadi semakin jelas, dan matanya dipenuhi cahaya. Kubus terus membelah dan berubah menjadi meja percobaan mengambang. Itu mengeluarkan fosil tanduk kirin dari ruang mekanik dan meletakkannya di atas meja percobaan, memanggil Bugi dan Siyu untuk meminta bantuan. Detik berikutnya, Bugi mengangguk. Siyu mengangguk. Bugi pertama kali menggunakan Dragon Ball legendaris untuk meningkatkan kekuatan imajinasinya ke level yang lebih tinggi. Kemudian, Siyu dan kekuatan mentalnya terhubung dan saling menguatkan. Alasan mengapa Ling bisa mencapai terobosan juga terkait dengan Bugi yang mendapatkan Dragon Ball legendaris. Kemampuan skillnya meningkat drastis, dan Siyu juga mendapatkan kekuatan super yang bisa dihubungkan dengan semangat Bugi. Ini akan membuat Wind Kirin Phantom yang direplikasi menjadi lebih sempurna. Sambil menangis, Siyu dan Bugi memasuki dunia lain dalam keadaan meditasi gelap, dunia mimpi fosil. Itu masih dunia yang sunyi. Langit tertutup awan kelabu, dan tanah tertutup debu kering. Itu adalah adegan kiamat yang sunyi. 740 penggabungan fosil Kirin, 4. Binatang buas yang tidak hanya cantik, tetapi juga sangat tampan dan anggun,
masih melarikan diri dari sesuatu. Tatapan Bugi serius karena segera mulai mereplikasi. Di dunia luar, di luar fosil tanduk Kirin, tubuh putih mirip rusa perlahan muncul. Di tubuhnya, beberapa pola hijau memadat menjadi rambut seperti awan, memantulkan gambar angin. Seluruh tubuhnya seperti perwujudan angin. Kepalanya mungil dan lembut, dan berbagai pujian untuk keanggunan, kecantikan, dan ketampanan dapat digunakan di atasnya. Ketika pertama kali disulap, angin sepoi-sepoi bertiup di sekitarnya. Rambut seperti sutra hijau biru yang lebih elegan di kepalanya juga berkibar tertiup angin. Saat ini, Ling mulai bergerak. Seluruh tubuhnya berubah menjadi partikel yang sulit dilihat dengan mata telanjang dan langsung menyatu menjadi hantu Wind Kirin. Lapisan lingkaran cahaya hijau dan putih yang dibentuk oleh Ling melilit Wind Kirin. Penggabungan dimulai sekarang. Diperkirakan akan memakan waktu 5 menit. Suara Ling terdengar di telinga Si Yu dan yang lainnya. Si Yu dan yang lainnya mengangguk, mengetahui bahwa ini hanyalah permulaan. Tepat setelah itu, Ling juga harus mengeluarkan berbagai bagian mekanis dari ruang mekanisnya selama proses fusi dan berbagai sumber daya untuk membantu proses fusinya dan menjalani modifikasi internal. Awalnya, ini adalah pekerjaan mekanik, tetapi Si Yu, yang tidak tahu apa-apa tentang ini, hanya bisa diam menunggu kabar baik Ling. Menangis. Ya, 11, Bugi, Baby Ginseng, dan yang lainnya memfokuskan pandangan mereka dan sangat menantikannya. Makhluk mitos, mereka tidak tahu akan menjadi seperti apa kekuatan Ling setelah berhasil melebur. Dalam 5 menit terakhir, Si Yu dan yang lainnya memang tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Mereka menatap Wind Kirin Phantom yang melamun di depan mereka. Itu menutup matanya dan mengeluarkan angin sepoi-sepoi, memberi orang perasaan yang sangat damai. 1 menit, 2 menit, 3 menit, saat Ling menyimpulkan semakin dekat, Si Yu dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan gugup. 4 menit dan 30 detik. Pada saat ini, Ling, atau bisa dikatakan bahwa beberapa perubahan akhirnya terjadi pada Wind Kirin Phantom. Cahaya evolusi bertahan, berdengung, ditemani oleh cahaya, gelombang energi yang jelas kuat, tetapi angin yang sangat lembut, dengan cepat menyebar ke segala arah. Riak hijau langsung menutupi seluruh halaman Institut Penelitian Mekanik. Di reruntuhan legendaris, langit biru diwarnai hijau dan putih. Energi yang meningkat membuat Si Yu menahan napas. Itu di sini. Si Yu berteriak dan melihat perubahan energi Ling dengan tatapan membara. Selain Little Ji dan Daki, hewan peliharaan lainnya juga mengaktifkan penglihatan super level penuh mereka dan mengamati perubahan fluktuasi energi pada tubuh Ling. Ledakan. Setelah 2 bulan kultivasi, tingkat energi Ling awalnya mencapai 5 juta, tapi sekarang, 6 juta, 7 juta, 8 juta, sama sekali tidak terlihat seperti evolusi, tetapi seperti terobosan. Peningkatan level energinya sangat konyol. 9 juta. Segera, fluktuasi energi Ling melampaui Bugi, Susu, dan Qitong dan menempati posisi ketiga dalam tim. Lagi pula, itu adalah satu-satunya hewan peliharaan dalam tim yang belum diperkuat oleh sumber daya legendaris, dan baik itu keterampilan super atau keterampilan tingkat rendah, jumlahnya paling sedikit. Namun, dalam keadaan seperti itu, tingkat energinya masih meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Apakah karena fosil tanduk Kirin? Si Yu bergumam di dalam hatinya. Meskipun tingkat energi fosil tanduk Kirin sudah tingkat 0, bagaimanapun juga itu pernah menjadi sumber daya mitikal. Itu kualitas mitikal dan berisi jejak miliaran tahun. Setelah kekuatan yang distimulasi oleh sumber daya yang diberikan oleh bayi ginseng itu menyatu ke dalam tubuh Ling, perubahan ini sepertinya bisa dimengerti. Namun, titik energi semuanya lemah. Yang paling mengkhawatirkan Si Yu adalah keterampilan. Perpaduan ini, evolusi ini, dan kebangkitan ini, dapatkah dia memperoleh keterampilan Wind Kirin? Segera, melalui kontrak, Si Yu mendapat jawaban. Kurang dari nama lebih besar dari mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini adalah keterampilan super elemen angin. Itu bisa menyerap keterampilan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan menggandakan kekuatannya ke musuh. Pertama adalah mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Si Yu telah mereplikasi keterampilan ini dari senior Lu dan mengajarkannya kepada Ling sebelumnya. Selama proses evolusi ini, skill ini langsung berubah dari skill non-rasial menjadi skill rasial. Selain itu,
Kurang dari nama lebih besar dari manik roh angin. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini adalah keterampilan super elemen angin. Manik roh angin dapat menyerap dan beradaptasi dengan sebagian besar atribut. Itu juga dapat menyebarkan efek atribut lain secara maksimal melalui kekuatan angin. Wind Spirit Bat, skill yang Xiyu dan yang lainnya rasakan dari mimpi fosil Wind Kirin, juga telah berhasil dibangunkan oleh Ling. Keterampilan ini juga sangat penting. Itu adalah keterampilan utama yang dinilai Ling untuk menciptakan Fusion Mecha. Masih ada satu lagi, masih ada satu lagi. Xiyu dipenuhi dengan antisipasi. Masih ada skill terkuat. Menurut pendapat Xiyu, keterampilan super itu bukanlah keterampilan surgawi, tetapi tampak seperti keterampilan surgawi. Namun, pada saat ini, Ling terdiam. Cahaya evolusi menghilang. Wind Kirin Phantom, yang tidak tinggi atau bahkan lebih dari 1 meter, perlahan membuka matanya. Sukses, kata Ling, matanya yang cerdas dipenuhi dengan kegembiraan. Di mana berkat anginku? Di mana Wind Blessing besarku? Xiyu tertegun. Dia senang melihat Ling berhasil berevolusi, tetapi dia juga terpana. Menurutnya, keterampilan ini adalah yang paling penting.